lahan kita yang baru 1 bulan usia tanam. Ini saya gulut nih. Kalau istilahnya kami nih orang Medan ini bilang nih dibedengin. Nah kalau orang Pulau Jawa ya menyebutkan digulut ya. Ini dia yang 1 bulan tanam, dia belum ada tunas. Dan ini lahan kita yang selanjutnya. Jadi karena namanya ini pekerjaan tangan perempuan ya, punya batasan dari segi tenaga ya. Ini saya buat jadi berbentuk seperti ini nih. Nah, udah kayak makam pahlawan, lihat tuh. Begini nih ya. Bergunduk-gunduk begini. Ini saya buat ada sekitar 3 baris. 3 baris. Nah, yang kelihatan itu yang hijau-hijau di ujung sana, itu bukan tanaman porang, tapi kayak tanaman keladi ya, keladi. Nah, nih, yang ini tanpa ada gundukan dan tanpa digulut juga nih. Inilah permasalahannya kawan-kawan. Jadi kalau misalnya pas kebetulan musim hujan, dia agak sedikit tergenang gitu loh. Agak sedikit tergenang, tapi nggak nyampe 1 hari sih. Dan saya lihat pertumbuhannya juga belum kelihatan gitu tunasnya sama sekali. Saya penasaran. Akhirnya saya bongkar kemarin, ternyata di dalam itu sudah berakar gitu, sudah bertunas. Cuman saya naruh posisi bibit itu sepertinya agak terlalu dalam. Nah, akhirnya saya punya ide, saya pindahkan ke berbentuk gulutan. Ini saya baru gulut sendiri nih. Ini baru 2 hari. Jadi 2 baris ini 1 hari, 2 baris ini 1 hari. Yang namanya tenaga perempuan kan, kebanyakan istirahatnya daripada maculnya gitu loh. Tapi nggak apa-apa, yang penting diusahakan dulu. Hasil nanti kita lihat perkembangannya dari tanaman ini. Jadi dari lahan yang seperti ini, tanamannya saya bongkar, saya pindahkan ke sini beserta akar. Dan saya bongkar itu sangat hati-hati sekali, takut akarnya putus gitu. Jadi yang 4 gulutan ini udah saya pindahkan bibitnya. Nah, dan di sini kita lanjut ke ini, kebetulan tanaman jagung bukan milik kita ya. Ini milik pemilik tanah yang tanahnya saya olah sekarang gitu loh. Nah, ini tanaman ini sudah 1,5 bulan gitu, 1,5 bulan. 1 bulan setengah. Dan ini juga tanpa saya gulut ini. Ini saya nggak gulut, jadi saya kayak modal dicoak gitu loh. Dicoak, dimasukin bibitnya. Dan ini juga belum ada yang ibaratnya pertumbuhan yang signifikan gitu loh. Hanya ada beberapa yang udah tumbuh. Nih contohnya nih. Nih, nah. Yang ini nih, ini sudah keluar tunasnya. Ini semuanya dari biji katak. Nah, ini juga sudah ada tunasnya nih. Nih, sudah ada tunasnya. Nah, dan ini adalah lahan yang keempat. Maksud saya itu area tanam yang keempat. Ini semuanya saya gulut. Nah, ini dia. Ini semuanya saya gulut. Di sini semuanya ini saya tanam umbi. Karena pada saat itu pemikiran saya ingin mencoba dari 2 bibit gitu, maksudnya 1 dari umbi, 1 lagi dari katak. Berhubung karena saya petani porang pemula, jadi saya itu mau mencoba beberapa alternatif gitu. Jadi saya pengen membuktikan sendiri gitu, mana ibaratnya tanaman yang lebih cepat tumbuh, dari umbi apa dari katak. Nah, jadi posisinya pada saat itu saya beli umbi ada 10 kilo. 10 kilo itu berarti 1 kilonya up 200. Nah, di waktu umbi itu datang, itu dalam keadaan agak sedikit ini lembab. Padahal tidak dibungkus pakai kardus, tidak dimasukin ke dalam kotak kayak kayu gitu, tidak ada. Cuman ditaruh di kantong
di keranjang kayak keranjang bawang begitu. Dan hampir 50% itu dalam keadaan rusak. Akhirnya 50%-nya saya singkirkan, saya pisahkan dari umbi-umbi yang lain supaya tidak ketularan busuk gitu loh. Dan yang 50%-nya lagi saya tanam di sini semuanya. Ini. Nah, salah satunya ini. Ini kebetulan warna hitam ini loh. Warna hitam. Nah, ini tumbuh di satu baris ini semuanya itu tumbuh cuma satu. Dan di tempat lainnya itu tidak ada yang tumbuh gitu loh. Dia busuk gitu. Nah, jadi yang bibit ini waktu sebelum saya tanam ke lahan ini sebagian itu sudah keriput gitu dan tidak ada tunas sama sekali. Di situ saya sangat kecewa sekali karena pada saat saya pesan bibit itu saya pesan sama orang yang cukup senior lah. Cukup senior yang sudah vlogger juga ya. Menurut saya dia sudah punya banyak pengalaman lah tentang budaya porang ini. Nah, saya sudah menjelaskan kepada beliau gitu bahwa saya itu petani porang pemula. Tolong ibaratnya diberikan saya bibit yang kualitas baik. Karena pada saat itu saya bayar 200.000 per kilonya. Umbi loh, umbi 200.000 saya bayar per kilo. Nah, bukan saya terlalu nafsu ingin mencoba budidaya porang ini, tetapi saya ingin melihat gitu loh. Perbandingan dari umbi dan katak ini secara langsung gitu. Kebetulan saya nggak pernah ngeliat tanaman ini seumur hidup saya, baru kali ini gitu loh. Akhirnya saya sudah sampaikan dengan perkataan begitu untuk dibantu diberikan bibit yang berkualitas baik. Dan beliau menyanggupi. Tetapi pada saat nyampe di tempat saya, itu umbi dalam keadaan bonyok. Gitu. Dan yang sisanya yang menurut saya masih bagus gitu loh. Bagus dalam artian yang masih umbi itu masih kencang lah gitu, maksudnya tidak keriput gitu loh. Itu saya tanam di sini. Tetapi dari bonggol daerah daerah batang porang itu sendiri kan, kalau dorman dia kan agak berlubang sedikit gitu, agak mendelep ke dalam. Dan itu tidak banyak seperti kayak dipotong gitu loh, kayak dipotong ujungnya. Nah, tapi saya pada situ saya masih optimis bahwa ya mungkin ini masih layak tumbuh gitu, karena saya pikir yang mengirim bibit kepada saya ya cukup orang berpengalaman di bidang porang gitu. Tapi pada faktanya di lapangan tidak seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya ganti pakai katak ini. Saya ganti pakai katak. Ini bahkan sudah tumbuh loh. Sudah ada tunas nih. Nih. Sudah ada tunas nih. Nih, ini ada tunas. Ini saya ganti pakai katak. Ini sudah tumbuh. Sementara umbi yang saya tanam itu semuanya busuk. Gitu. Nah, saya nggak paham ya. Saya nggak bisa mengeluarkan statement itu karena apa. Yang namanya juga saya petani pemula. Cuman dari vlog-vlog yang saya lihat di YouTube, vlog-vlog petani porang yang saya lihat itu saya lihat mereka itu sudah banyak menjelaskan tentang umbi. Bibit dari umbi itu harus ada kriterianya. Contohnya dia harus dorman sempurna, dia tidak bisa diambil secara saat belum dorman karena dia tidak layak menjadi bibit gitu. Tapi di sini saya menemukan kekecewaan yang sangat besar sekali. Bahkan saya pengen tunjukkan ini. Dari antara umbi yang saya tanam di sini, dia bukan umbi porang gitu, tetapi tanaman lain. Mana kemarin? Sempat saya bongkar kemarin itu. Nah, saya sambil mencari. Dia bukan umbi porang. Gitu, tapi umbi tanaman lain dan saya itu nggak tahu tanaman apa. Oke, yang ini sudah ketemu. Ini dia. Nih. Jadi, daunnya itu berbentuk seperti ini, teman-teman. Nih, saya nggak tahu nih daun apa ini. Begini. Ini saya kemarin coba cabut. Saya coba cabut ini tanaman. Ini ada di umbi yang dikirim ke saya tuh. Nah, ini saya bongkar nih. Ini saya bongkar. Jadi begini bentuknya nih, teman-teman. Nah, karena saya belum mengerti yang namanya umbi ya, umbi porang itu seperti apa. Ini tampilannya hampir sama menurut saya. Tetapi lihat nih. Yang tumbuh itu seperti ini. Nih, saya nggak tahu ini apa. Jujur teman-teman, saya sangat kecewa sekali. Tapi ya udah, ini pengalaman ya. Buat para petani porang pemula,
kita harus lebih selektif dalam memilih bibit. Kenapa? Nanti dampaknya ke kita itu ya sangat terasa sekali ya, apalagi kita kan mengeluarkan modal yang begitu besar gitu loh. Ya lebih baik lagi kalau kita ibaratnya memilih benar-benar orang gitu loh yang dapat dipercaya gitu. Contohnya kayak orang-orang yang udah terkenal gitu loh. Kenapa? Untuk mereka merugikan kita tuh sangat sedikit lah kemungkinannya. Dan lebih lagi saya sarankan kalau bisa pakai biji katak aja lah, lebih aman gitu. Dan karena katak yang saya tanam itu hampir semuanya tumbuh. Jadi demikianlah teman-teman apa yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua gitu. Dan saya juga masih belajar banyak dari para senior-senior. Saya juga berguru dari YouTube yang saya lihat gitu. Jadi saya tidak memprioritaskan kepada hasil yang didapatkan dari budidaya porang ini, tetapi saya juga belajar gitu, step by step, tahapan-tahapan yang harus saya pelajari untuk bisa membudidayakan porang ini supaya nanti dia menghasilkan gitu loh. Jadi buat teman-teman ke semuanya, salam sukses buat para petani porang seluruh Indonesia. Semoga kita semuanya ibaratnya diberikan kelancaran dalam semua usaha kita. Terima kasih buat semuanya. Shalom.